Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Selamat malam. Ini aku nge-recordnya malam-malam dari kota Bandung. Niat banget gue liburan bawa-bawa beginian, dan tadinya mau readingnya tuh sebenarnya dari hari Senin ya, cuman karena sibuk jalan-jalan jadi ya mari kita bacanya sesempatnya aja. Oke, hari ini aku ingin bikin pick a card, pesan semesta buat teman-teman aja gitu ya. Kalau sekarang kira-kira sedang butuh diambilin kartu lah gitu. Kita ambil satu kartu, biasa aku akan pakai 4 spread aja. Jadi nanti aku tanggalin aja kali ya di judulnya, jadi teman-teman bisa tahu yang video yang baru yang mana. Silahkan diniatin supaya mendapatkan pesan yang terbaik. Dan kalau kedengeran suara-suara jalanan, abaikan saja ya. Soalnya emang rame banget di sini. Weekend sih. Jadi orang-orang bersenang-senang. Ini yang nomor 1. Gimana sih posisi kameranya? Oke. Nomor 2. Tiga. 4. Ya, jadi nomor 1, 2, 3, 4. Silahkan ambil waktu ya 10 detik lah paling lama ya untuk pilih salah satu aja. Pilih salah satu, kira-kira pesan buat kamu saat ini apa. Oke, aku mulai dari nomor 1. Kamu dapat kartu striving. Di sini dia bilang ya, jadi kalau saat ini teman-teman yang pilih kartu nomor 1 ngerasa kayak udah berusaha keras gitu ya, sudah bekerja keras, tapi hasil yang didapat itu kayaknya nggak sepadan dengan tenaga yang dikeluarin, dan make banyak banget force ya. Jadi kurang lebih kalau mau dibikin lebih singkatnya, ini banyak banget maksa supaya sesuatu bisa terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Banyak banget keinginan. Terus aku sih ngerasa ada goals, ada impian-impian yang gak mau kamu lepasin gitu ya. Artinya kamu kekeh itu harus terjadi gitu, atau kamu kekeh ngotot banget gitu, itu harus terjadi dengan cara sedemikian rupa, dan terjadinya kapan gitu ya. Jadi pokoknya di sini nih ngerasanya ngototnya luar biasa. Nah, di sini mau diingetin kalau udah sampai kayak gitu, yang ada bukannya impian akan mewujud, biasanya makin jauh karena nggak mengalir gitu ya, tidak selaras dengan energi alam semesta. Karena energi alam semesta itu sifatnya adalah mengalir, tidak ada yang dipaksakan, dan membuka gitu, open. Jadi kalau teman-teman ngerasain energi ngotot itu kan seperti menggenggam sesuatu yang kayak tangan aku nih ngepel nih. Pokoknya gue harus jadi sama dia, gue harus kerja di perusahaan ini, gue harus ini. Jadi nggak
apa yang terjadi ketika kita mengepalkan tangan lama banget gitu ya, capek, dan sekepalan kita aja yang kita dapat. Sedangkan kalau kita mau let go gitu, buka tangan kita dan kita izinkan Tuhan yang memilihkan yang terbaik buat kita gitu. Jadi ya, oke, misalnya aku punya target sekian atau mau bikin sesuatu, tapi aku tidak menutup diri akan hal-hal lain yang mau datang ke hidup aku, atau cara-cara yang mungkin aku nggak tahu caranya gimana, mungkin lebih mudah gitu ya. Mungkin kita harus lewat jalan mana dulu baru bisa sampai ke tempat tujuan gitu. Jadi open possibility-nya gitu. Bukalah hati, buka pikiran agar kemungkinan-kemungkinan atau kemudahan itu tidak cuman sebesar segenggaman tangan aja. Ya, hanya segini yang kita dapat kalau kita maksain untuk ngikutin ego kita bahwa harus ini, harus begini, harus begitu gitu. Tapi kalau kita tahu nih tujuan kita, misalnya mau ke sana, tapi kita kan kita nggak pernah tahu ya, apa jalan ke sana macet, apakah cuacanya mendukung. Nah, kita open aja dengan longgar gitu, hati kita longgar, sehingga kalau misalnya macet pun kita ditunjukkan jalan yang lebih mudah. Atau kalau misalnya kita harus berubah haluan dan tidak jadi kesana pun, kita lebih ikhlas juga menerimanya, dan ternyata ada yang lebih baik daripada tujuan kita yang itu. Jadi ya gitu, kalau kita terlalu menggenggam itu, kita menyempitkan pikiran, menyempitkan hati, dan itu udah pasti bikin capek hidup sih kalau kayak gitu ya. Jadi di sini dia bilang kalau seseorang melepaskan egonya gitu ya, dia akan berhenti berusaha mewujudkan sesuatu, dan dia akan mulai mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupnya sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Jadi kehendaknya itu sudah bukan yang utama, tapi yang utama adalah kehendaknya Tuhan. Jadi manusia tuh rencananya cuman sekuku aja, sedangkan Tuhan itu punya rencana terhadap hidup kita itu luar biasa indah dan besarnya. Di sini kita harus yakin itu. Jadi makanya kalau punya kemauan, kalau punya impian, ingat untuk selalu menyertakan Yang Maha Kuasa di dalam semua niat kita. Niatkan agar selaras dengan rencananya Dia, bukan menyuruh Tuhan untuk selaras dengan rencana kita. Itu artinya mengecilkan kekuasaannya yang luar biasa besar gitu ya. Tapi kalau kita meniatkan agar rencana kita sesuai dengan rencananya Dia, itu berarti kita membesarkan kapasitas kita, membesarkan lingkup yang mau kita capai gitu loh. Jadi kayak misalnya contoh terakhir, kalau kita ingin sesuatu, biasanya kan kita bilang sama Tuhan, aku misalnya contoh ya, aku ingin punya ini gitu misalnya untuk aku. Tapi ketika kita bawa rencana itu, kita minta agar supaya Allah ridho gitu ya, misalnya Tuhan merestui gitu ya, maka rencana itu udah bukan lagi berguna cuman buat kita. Rencana itu akan dibikin menjadi berguna untuk semua orang yang terlibat dalam hidup kita, dan bahkan untuk orang-orang yang kita nggak kenal, bahkan untuk alam semesta. Makanya jangan heran kalau misalnya kita doa sesuatu, itu biasanya kalau kita mengizinkan Tuhan untuk ikut serta dalam perwujudan doa itu. Jadi bukan maksa ya, kayak misalnya gini, ada loh orang yang pengen sesuatu dan dia bekerja keras untuk itu, dia memang dapat gitu. Dapat, misalnya dia pengen bolpen nih, bisa dia usahakan untuk mendapatkan bolpen ini. Dia bisa ke Gramedia, ke toko-toko buku, dia bisa dapat ini. Dia bisa jalan sendiri lah ya untuk beli ini. Cuman kalau misalnya kita mengizinkan nih, kita berdoa, Tuhan aku ingin bolpen,
tolong pilihkan untuk aku gitu. Jadi bukan kita yang milih nih, bukan kita yang milih gue maunya merek ini nih Joyko gitu ya misalnya. Nah itu kita dapetnya Joyko aja. Tapi ketika kita bilang tolong pilihin dong Tuhan buat aku yang cocok untuk aku gitu, dia akan memilihkan sesuatu yang gak cuma cocok buat kita, tapi cocok buat semua kehidupan yang menyangkut kehidupan kita. Dan akhirnya yang kita dapat bukan yang seperti ini. Kita bisa dapat yang, karena itu menyangkut kepentingan banyak makhluk dan alam, kita akan dikasih sesuatu yang lebih bagus, lebih berkualitas, karena dia tidak akan ngasih kita hal yang ibaratnya gini ya, hal yang cepat rusak. Kalau kita doang yang pakai, mungkin itu kualitasnya ya kualitas biasa aja. Tapi kalau ini untuk kepentingan semua makhluk, berarti barang tersebut akan menjadi barang yang berkualitas, tahan lama, dan melebihi apa yang kita impikan lah gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Intinya kalau kamu mau sesuatu, kamu minta dipilihkan sama Tuhan. Jangan kamu pilih sendiri, karena mostly, seringkali kita nggak tahu apa yang baik buat kita. Kita pikir kita tahu, but then again, manusia itu selalu berubah setiap detiknya. Kita bahkan nggak kenal sama diri kita sendiri ya seringnya, tapi Tuhan selalu kenal kita gitu. Jadi mintalah kepada Dia untuk dipilihkan. Jangan jodoh aja yang minta dipilihin, tapi semua hal. Libatkan Allah dalam hal apapun. Pilihkan makanan untuk aku, pilihkan baju yang terbaik, pilihkan pekerjaan yang baik, pilihkan destinasi liburan yang baik gitu loh. Jadi alangkah indahnya. Jadi jangan jangan cuman ingat Tuhan ketika ibadah, jangan cuman ingat Tuhan ketika kita sedih atau kena cobaan, tapi belajar untuk ingat Dia setiap detik dengan selalu berkomunikasi ke dalam. Pilihkan dan pilihkan gitu kan. Karena itu tadi, kalau misalnya orang sering bilang aku mau menyatu, hidup menyatu dengan Tuhan, salah satu caranya seperti itu. Libatkan Dia dalam hal apapun dalam hidup kita gitu ya. Ini nomor 1. Yang nomor 2, kamu dapat sama aja sih, make it God ya. Jadikanlah itu urusan Tuhan. Kalau tadi yang nomor 1 dia tentang mencoba mewujudkan suatu hal, kalau ini lebih kepada kayak mengingatkan kita bahwa banyak hal di dunia ini sebenarnya bukan urusan kita. Banyak hal di dunia ini sebenarnya di luar dari porsi pemikiran manusia, dan kita sering lupa dan kita anggap itu adalah urusan kita gitu. Contohnya gini, aku punya seorang teman ya, dia single mother, dan aku sangat paham beban seorang orang tua tunggal, apalagi perempuan. Jadi dia kepala keluarga, dia juga seorang ibu gitu ya, dan dia menanggung 1 anak dan 1 orang tua. Di masa COVID seperti ini, tentunya sulit sekali gitu ya, dengan segala ketidakpastiannya itu, bagaimana melangsungkan hidup. Nah, ya aku perhatikan yang emosi yang paling besar ketika hal ini terjadi adalah pesimisnya luar biasa. Saking pesimisnya, akhirnya jadi panik. Padahal dia masih kerja di suatu perusahaan, cuman pikirannya jadi kelewat jauh, gitu. Di situ aku sering ingetin, manusia itu nggak bisa mikir jauh-jauh. Kita bisa planning aja, cuman again yang nentuin kan tetap yang di atas. Nah, make it God itu artinya lepasin urusan yang memang bukan urusan kita. Kita nggak punya kemampuan kok untuk merencanakan kehidupan yang gimana ya, grand design-nya gitu. Merencanakan kehidupan secara luas itu kita nggak bisa kayak gitu, karena
balik lagi yang bisa begitu cuman Tuhan. Misalnya dia mikirin bagaimana nanti anakku sekolah atau kuliah gitu. Let's say anaknya masih SMP, dia sudah memikirkan biaya kuliah. Itu nggak apa-apa. Kalau kegiatan memikirkan biaya kuliah itu tidak bikin dia stres sih nggak apa-apa. Tapi ini kan malah bikin stres, tambah khawatir. Nah ya aku ingetin, jangan menyiksa diri dengan memikirkan hal-hal yang terlalu jauh di depan. Kalau kita bisa hidup day by day gitu ya, mikirin satu hari demi satu hari, itu lebih baik. Soalnya seringkali kekhawatiran itu malah menjadikan kita mandek, gak bisa maju. Jadi aku ingetin sama dia, itu kan bukan itu bukan kapasitas manusia untuk berpikir bagaimana masa depan seorang anak gitu nantinya. Kita cuman bisa berharap anak kita punya masa depan yang baik. Tapi dari harapan kita, berapa persen sih andil kita gitu? Sisanya kan lebih kepada kayak gini, setiap manusia lahir itu pun sudah ada jalan hidupnya. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak ikut campur dalam rencana Tuhan gitu ya, dalam rencana yang maha kuasa, maka gak masuk akal gitu maksud aku. Buat apa mikir terlalu jauh, padahal yang namanya ketentuan-ketentuan hidup itu sudah ada gitu untuk si anak, untuk ibunya, bahkan untuk dia. Jadi khawatir itu pun juga nggak berguna gitu. Ngapain khawatir yang berlebihan ketika sebenarnya hari ini, besok pun dia masih bisa bekerja, masih punya uang. Nah ini, kartu ini juga mengingatkan kita supaya nggak usah mikir yang nggak usah mikir terlalu jauh. Itu kita nggak punya kapasitas untuk hal itu. Dan jangan sampai akhirnya malah bikin kamu fearful gitu, terlalu banyak rasa takut, vibrasi jadi rendah. Kalau vibrasi jadi rendah, akhirnya kemudahan-kemudahan hidup pun juga jadi tertutup gitu. Kita nggak bisa ngelihat dan kesehatan menurun, malah jadi kayak lingkaran setan aja. Makin depresi, makin putus asa, makin kayaknya hidup tuh tidak bisa baik gitu ya. Jadinya jangan lupa gitu, di sini dikasih tahu jangan lupa bahwa rezeki, relationship yang kamu punya saat ini, pekerjaan atau apapun itu yang kamu kira adalah punya kamu, sesungguhnya itu bukan punya kamu. Dan alangkah ringannya ketika kita bisa melepaskan kata punya aku gitu ya. Karena ketika kita punya sesuatu, berarti kita harus bertanggung jawab atas hal itu. Nah, tapi kalau kita sadar bahwa apapun yang kita punya dalam tanda kutip saat ini adalah titipan, apapun yang sedang ada dalam hidup kita saat ini itu sifatnya hanya sementara, maka sebenarnya kita bisa hidup dengan jauh lebih ringan gitu loh. Karena apa? Karena apa yang kita punya saat ini kan punyanya yang maha kuasa sebenarnya. Jadi ada pengurusnya yang lebih besar daripada kita. Kita memang bisa mengurus. Kayak anak si anak teman aku ini ya. Dia sebagai ibu tentu dia urus anaknya semaksimal yang dia bisa. Tapi sisanya anak itu pun sudah punya nasib sendiri yang diurus oleh Tuhan gitu kan, yang diurus oleh Allah yang Maha Kuasa gitu. Jadi itu jangan lupa. Kita sebagai orang tua atau kita sebagai pasangan, kita jangan lupa bahwa setiap orang itu sudah ada caretakernya yang maha besar. Jangan khawatir. Dan ini juga bagus buat teman-teman yang punya sindrom kayak harus menyelamatkan orang lain ya. Biasanya teman-teman yang punya empati gede gitu, yang merasa kayak harus membantu orang lain terus, jangan lupa tidak semua orang wajib kita bantu. Dan gak perlu kepikiran gimana-gimana kalau kita gak bisa bantu ya. Kita bantu semampu kita. Kalau kita gak bisa bantu, jangan lupa ada yang maha kuasa yang selalu akan mengirimkan bantuan lewat orang lain ke orang tersebut.
gitu. Jadi kita jangan merasa sombong juga bahwa oh kalau gue nggak bantuin dia nggak bisa sukses, kalau gue nggak bantuin dia nggak bisa healing atau apa. Nggak juga. Selalu ingat ada caretaker yang luar biasa, maha pemurah dan pengasih di hidup ini ya, dan itu melebihi kekuatan manusia gitu. Jadi balikin lagi semuanya kepada Tuhan. Jangan khawatir, kita semua diurusin, kita semua udah punya garis takdir itu, dan yakini aja bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita pada saat ini, hari ini itu sudah yang terbaik. Hari esok itu nanti lagi, gitu ya. Nomor 2. Yang nomor 3, mistakes. Kartu ini pengen bilang ke kita bahwa kesalahan itu wajar, dan kalau terjadi tuh juga merupakan hal yang perlu gitu loh. Bahwa di dunia ini kalau orang bilang salah dan benar, itu sebenarnya sangat relatif. Kita nggak pernah tahu kebenaran kita itu apakah bisa diterapkan kepada orang lain. Misalnya, orang bilang minum 8 gelas sehari, itu yang paling baik. Sebenarnya nggak begitu juga sih teman-teman, karena kapasitas ginjal manusia itu berbeda-beda. Apalagi buat orang yang udah punya sakit ginjal, dia nggak bisa minum sebanyak itu. Sama kayak manusia harus tidur 8 jam sehari. Ada juga yang nggak perlu sebanyak itu gitu. Jadi ya, kesalahan pun juga sama kayak gitu. Kita sering ngejudge diri kita sendiri juga, betapa begonya gue ya, gue udah mau sama dia gitu, kemudian dapet cowok yang toxic dan relationshipnya gagal, misalnya kayak gitu. Mungkin di mata orang lain itu adalah sebuah kesalahan, bahkan mungkin di mata kita sendiri itu kesalahan ya. Tapi pernah mikir nggak kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Pernah berpikir nggak kenapa kita harus ngalamin itu? Kalau aku dulu sih mungkin belum bisa mikir kayak gitu ya, sampai akhirnya itu berulang-ulang terjadi sebuah pola, akhirnya punya pikiran kayak, hey ini ada apa ya gitu, sampai terjadi sekali, 2 kali gitu. Oh, pasti ada yang harus aku pelajarin, pasti ada yang harus aku ambil gitu ya dari pengalaman ini. Bukan cuman wisdomnya aja, tapi rasa sakitnya juga, rasa semua emosi yang ada di situ juga harus aku rasain. Jadi ternyata aku begitu, misalnya punya banyak toxic relationship, selain itu ngajarin self love, tapi ternyata aku sekarang bisa paham kalau orang ngalamin hal itu, aku tidak judging lagi. Karena I've been there, aku pernah dalam posisi seperti itu, dan aku bisa ngebantuin mereka bagaimana let go hal-hal yang kayak gitu, karena aku udah pernah kayak gitu. Sama, kalau kalian saat ini sedang merasa membuat kesalahan, it's okay, pasti ada maksudnya, pasti ada pelajaran, dan mungkin nantinya kamu akan makin wise sehingga bisa ngebantuin orang-orang yang juga melakukan kesalahan dalam tanda kutip ya. Karena itu balik lagi tadi, sebenarnya di mata Tuhan gak ada yang namanya salah gitu. Yang ada ya pembelajaran aja. Kalau emang kita belum dapet nih esensi belajarnya, ya diulang lagi. Jadi jangan khawatir, jangan terlalu sedih ketika membuat kesalahan. Mungkin palingan ya disadari aja bahwa oh mungkin gue kurang hati-hati, mungkin gue terlalu kebawa nafsu gitu ya, atau mungkin gue ya apapun, cari pikiran yang paling baik tanpa harus ngedeny ya, tanpa harus menyangkal bahwa kita telah membuat keputusan yang tidak selaras ya. Aku lebih suka ngomong seperti itu, pemilihan bahasanya yang empowering gitu. Keputusan yang tidak selaras dengan
hati kita, keputusan yang tidak selaras dengan soul kita, jiwa kita, maka akan terjadi suatu yang manusia bilang adalah mistakes. Kalau kita selaras dengan soul kita ya, mind, body, and soul itu selaras, maka tindakan kita tidak akan membuahkan suatu ketidakseimbangan kayak gini. So it's okay kalau sekarang membuahkan mistakes, besok-besok bisa, kalau terulang lagi, ingat-ingat aja, oke, kemarin gue caranya kayak gini, coba sekarang gue coba cara lain. Nah, itu juga salah satu pesan yang aku tangkap. Manusia itu sulit banget ya untuk coba cara yang lain, karena sudah terlalu nyaman gitu loh. Jangan sampai ngerasa nyaman, teman-teman, karena kenyamanan itu adalah jebakan Batman. Kalau kita sudah terlalu nyaman, kita nggak bisa grow. Jadi beranilah untuk selalu mencoba cara yang baru, selalu mencoba hal baru, apapun itu. Dan jangan takut bikin salah. Salah hanya berarti harus belajar dan kurang selaras. Ini yang nomor 3. Yang terakhir, kamu dapat service. Kartu ini bicara tentang niat yang tulus. Ini akan singkat sih, bisa aku bikin singkat. Jadi kurang lebih dia mau ngomong, selama ini kalau kamu bantuin orang, niatnya apa? Selama ini kalau kamu beramal atau beribadah atau berdoa gitu ya, niatnya apa? Sesungguhnya Tuhan itu maha mengetahui niat dibalik perbuatan baik kita. Meskipun kita bilang ini mulia ya, oh gue bantuin dia gitu ya, biar dia gak kesusahan, biar dia enak hidupnya. Tapi coba jujur sama diri sendiri gitu. Sesungguhnya apa yang membuat kamu membantu orang? Kadang-kadang kita berbuat baik sama orang, ada niat di balik itu supaya orang itu baik sama kita. Itu pertama. Kedua, kadang-kadang kita berbuat baik sama orang biasanya agar supaya kita punya teman, kita nggak sendirian, supaya dia senang sama kita, dia senang main sama kita, berteman sama kita gitu ya. Jadi kita baik sama dia. Kadang-kadang kita bantu orang supaya kita diingat sama dia, supaya kita tenar, supaya kita dikenal sebagai orang baik. Atau yang paling simple dan paling sering dilakuin sama orang, termasuk aku, kita berbuat baik supaya biar gak ngerasa gak enak, ngerti kan? Karena kita gak enakan, jadi kita berbuat baik. Karena kita gak mau diomongin orang, jadi kita berbuat baik. Nah, itu semua bukanlah niat yang murni. Itu semua bukanlah motif yang murni. Di sini Tuhan mau ngingetin, berbuat baiklah tanpa agenda apa-apa. Berbuat baiklah karena memang terpanggil. Artinya ketika kita tidak mengharapkan apa-apa, misalnya kita nggak dapetin apapun gitu dari perbuatan baik itu, ya nggak apa-apa. Nah, ini yang sering kali orang masih susah ngejalaninnya. Bahkan orang berdoa pun mengharapkan sesuatu. Orang memuji-muji Tuhan pun, nama Tuhan pun gitu ya, disebut-sebut, dia berzikir, dia mungkin bersolawat, tapi masih ngarepin sesuatu. Berharap punya ini, berharap bisa melunasi hutang. Jadi ya bagaimana gitu, bagaimana rasanya spiritualisme itu gitu loh bisa berkembang kalau kita masih terus meminta hal yang apa ya, jadi kayak anak kecil gitu, berdoa minta sesuatu gitu kan, dan seakan-akan Tuhan bisa disogok dengan
puji-pujian gitu, atau dengan amal-amalan. Jadi cobalah untuk berbuat baik dengan kosong dari hati, biarin aja gitu. Kalau misalnya kita baik sama dia, tapi kemudian dia gosipin kita gitu, karena dia mengkhianati kita. Kalau kita masih marah dan bilang bahwa percuma selama ini gue bantuin dia, ternyata dia masih begitu sama gue, ya berarti pamrih. Kalau masih pamrih ya diperbaiki lagi gitu praktek spiritualnya, praktek di sini dibilang kan service ya, melayani kehidupannya. Kalau kita masih perhitungan sama orang, ya itu masih jauh lah perjalanan spiritual kita ya. Karena kalau kita mau menjadi contoh, kayak orang bilang khalifah di bumi, itu kan perwakilan Tuhan di bumi ya, kita harus seperti dia, tidak pilih kasih dan tidak punya agenda, tidak berpamrih. Kalau mau nolong ya nolong, nggak usah dihitung-hitung. Kalau mau minjemin uang ke orang, pinjemin aja dengan harapan bahwa, bukan dengan harapan, tapi dengan mindset bahwa kalau dia nggak balikin juga nggak apa-apa gitu. Yang penting gue bantuin aja dia gitu kan ya. Intinya periksa niat dalam berbuat baik itu. Sudahkah tulus, sudahkah kosong, sudahkah murni gitu ya. Di situ kita bisa menilai kualitas spiritualisme kita tuh segimana. Jadi nggak usah menilai orang lain, tapi kita nilai diri kita dulu, bagaimana kita memelihara ketulusan dan kebersihan hati. Itu dari sini kelihatan banget tuh. Itu yang nomor 4. Udah deh, thank you for watching. Semoga ada manfaatnya reading random malam ini, dan ketemu lagi di video aku selanjutnya. Makasih banget udah nunggu, udah nyimak. Semoga weekend kalian menyenangkan. Dadah.